Bayangkan sebuah tempat di alam semesta di mana gravitasi begitu kuat sehingga tidak ada, bahkan cahaya, yang bisa melarikan diri. Tempat ini bukanlah sekadar imajinasi atau fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang menakjubkan dan menakutkan sekaligus. Ini adalah lubang hitam, salah satu fenomena paling misterius dan menarik di kosmos. Di sini, hukum fisika yang kita pahami sehari-hari berhenti berlaku. Ruang dan waktu menjadi begitu terdistorsi sehingga mereka kehilangan makna seperti yang kita kenal. Lubang hitam adalah pengingat betapa luas dan misteriusnya alam semesta kita, dan betapa masih banyak yang belum kita pahami. Hari ini, kita akan menjelajahi misteri lubang hitam. Apa yang kita ketahui, dan apa yang masih menjadi teka-teki besar bagi para ilmuwan. Lubang hitam pertama kali diprediksi oleh teori relativitas umum Albert Einstein pada tahun 1915. Einstein dengan persamaan matematisnya yang revolusioner, menggambarkan bagaimana massa dapat melengkungkan ruang dan waktu, menciptakan apa yang kita sebut sebagai gravitasi. Namun, meskipun teorinya memprediksi keberadaan objek dengan gravitasi yang begitu kuat, Einstein sendiri ragu bahwa lubang hitam benar-benar ada. Baginya, gagasan tentang suatu tempat di mana gravitasi begitu ekstrem sehingga cahaya pun tidak bisa melarikan diri terasa terlalu aneh untuk diterima. Tapi alam semesta selalu penuh kejutan, dan sains terus membuktikan bahwa realitas seringkali lebih aneh daripada fiksi. Pada tahun 1971, lubang hitam pertama kali diidentifikasi secara observasional. Ini adalah momen bersejarah dalam astronomi. Para ilmuwan menemukan sinar X yang dipancarkan dari sistem bintang Cygnus X1, dan analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa sumber sinar X tersebut adalah sebuah lubang hitam yang menarik materi dari bintang pendampingnya. Sejak itu, kita telah menemukan banyak lubang hitam di berbagai ukuran, dari yang kecil hingga yang supermasif, dengan massa miliaran kali lebih besar dari matahari kita. Lubang hitam supermasif ini sering ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Di pusat galaksi kita, terdapat lubang hitam supermasif yang dikenal sebagai Sagittarius A, dengan massa sekitar 4 juta kali massa matahari. Tapi, apa sebenarnya lubang hitam itu? Secara sederhana, lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa di mana gravitasi begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa lepas termasuk cahaya. Ini terjadi ketika sejumlah besar massa dikompresi ke dalam ruang yang sangat kecil. Bayangkan memadatkan seluruh bumi menjadi ukuran sebesar kelereng. Hasilnya adalah gravitasi yang begitu kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa melarikan diri. Fenomena ini terjadi ketika bintang masif mencapai akhir hidupnya dan meledak dalam supernova, meninggalkan inti yang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Jika massa inti ini cukup besar, ia akan terus runtuh hingga membentuk lubang. Lubang hitam memiliki batas yang disebut horizon peristiwa. Ini adalah titik di mana tarikan gravitasi menjadi begitu kuat, sehingga tidak ada jalan kembali. Setiap sesuatu yang melewati horizon peristiwa ini akan tertarik ke dalam lubang hitam dan tidak akan pernah bisa kembali. Ini adalah titik di mana hukum fisika yang kita kenal mulai berhenti bekerja. Di luar horizon peristiwa, kita masih bisa mengamati efek gravitasi lubang hitam, tetapi begitu sesuatu melewatinya, ia hilang selamanya dari alam semesta yang kita kenal. Tapi, apa yang terjadi di dalam lubang hitam? Inilah salah satu misteri terbesar dalam sains. Di pusat lubang hitam, terdapat sesuatu yang disebut singularitas. Di sini, massa lubang hitam terkonsentrasi ke dalam titik yang sangat kecil dengan kepadatan tak terhingga. Di singularitas, hukum fisika yang kita pahami runtuh. Ruang dan waktu tidak lagi memiliki arti. Ini adalah tempat di mana sains berakhir dan spekulasi dimulai. Beberapa teori mencoba menjelaskan apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Salah satunya adalah teori firewall, yang menyatakan bahwa setiap sesuatu yang melewati horizon peristiwa akan dihancurkan oleh dinding energi yang sangat panas. Teori lain menyebutkan bahwa lubang hitam mungkin adalah portal ke alam semesta lain, atau bahkan ke bagian lain dari alam semesta kita sendiri. Tapi, tanpa bukti langsung, ini semua masih berupa spekulasi. Lalu, bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu yang tidak bisa kita lihat?
Jawabannya terletak pada efek yang lubang hitam miliki terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika lubang hitam menarik materi dari bintang atau awan gas di sekitarnya, materi ini memanas dan memancarkan radiasi yang bisa kita deteksi. Ini memungkinkan kita untuk melihat lubang hitam secara tidak langsung. Selain itu, lubang hitam juga dapat menyebabkan pelensaan gravitasi, di mana cahaya dari objek di belakangnya dibelokkan dan diperbesar, memberikan kita petunjuk tentang keberadaan dan sifat lubang hitam. Pada tahun 2019, kita mencapai tonggak sejarah dalam astronomi. Untuk pertama kalinya, kita berhasil mengambil gambar langsung dari lubang hitam. Gambar ini, yang diambil oleh Event Horizon Telescope, menunjukkan bayangan lubang hitam supermasif di pusat galaksi M87. Ini adalah bukti langsung pertama dari keberadaan lubang hitam dan membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut. Gambar tersebut menunjukkan cincin cahaya yang mengelilingi bayangan gelap, yang merupakan horizon peristiwa lubang hitam. Ini adalah pencapaian luar biasa yang memvalidasi prediksi teoritis selama lebih dari seabad. Tapi, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, apa yang terjadi pada informasi yang masuk ke dalam lubang hitam? Menurut hukum fisika kuantum, informasi tidak bisa hilang begitu saja. Tapi jika sesuatu masuk ke dalam lubang hitam dan tidak pernah bisa keluar, apa yang terjadi pada informasi itu? Ini adalah paradoks yang dikenal sebagai paradoks informasi lubang hitam, dan masih menjadi perdebatan sengit di kalangan fisikawan. Beberapa teori, seperti radiasi Hawking, mencoba menjelaskan bagaimana informasi mungkin bisa lolos dari lubang hitam, tetapi ini masih belum sepenuhnya dipahami. Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana lubang hitam terbentuk. Kita tahu bahwa lubang hitam bisa terbentuk dari ledakan supernova, di mana bintang masif kehabisan bahan bakar dan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Tapi, bagaimana dengan lubang hitam supermasif? Bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi begitu besar? Apakah mereka terbentuk dari gabungan banyak lubang hitam kecil, atau apakah mereka terbentuk dengan cara yang sama sekali berbeda? Beberapa teori menyebutkan bahwa lubang hitam supermasif mungkin terbentuk langsung dari keruntuhan awan gas raksasa di awal alam semesta, atau dari pertumbuhan bertahap melalui penyerapan materi dan penggabungan dengan lubang hitam lainnya. Dan, yang paling menarik, apa yang terjadi jika kita jatuh ke dalam lubang hitam? Menurut teori relativitas umum, kita akan mengalami apa yang disebut sebagai spaghettifikasi. Tarikan gravitasi yang sangat kuat akan meregangkan tubuh kita seperti spaghetti sebelum akhirnya menghancurkan kita. Tapi, beberapa teori baru menyatakan bahwa mungkin ada cara untuk bertahan atau bahkan keluar dari lubang hitam. Tentu saja, ini masih berupa spekulasi, dan kita belum memiliki teknologi untuk mengujinya. Lubang hitam juga memainkan peran penting dalam struktur alam semesta. Mereka membantu membentuk galaksi, dan mungkin bahkan mempengaruhi evolusi kosmos. Tanpa lubang hitam, alam semesta seperti yang kita kenal mungkin tidak akan ada. Mereka adalah pengingat bahwa masih banyak yang belum kita ketahui, dan bahwa alam semesta selalu siap untuk mengejutkan kita. Jadi, apa yang akan kita temukan selanjutnya tentang lubang hitam? Apakah kita akan menemukan cara untuk menjelajahi mereka? Atau apakah mereka akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan? Satu hal yang pasti, lubang hitam akan terus memikat imajinasi kita dan mendorong kita untuk terus mencari jawaban. Saat kita terus menjelajahi kosmos, lubang hitam akan tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar yang menunggu untuk dipecahkan. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jawaban yang akan mengubah cara kita memandang alam semesta selamanya.